Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, yang terhormat para guru Waalaikumsalam warahmatullahi besar, wabarakatuh. rekan-rekan sekalian sejawat dan para pemirsa. Ini baru kali ini saya ini ada 1K di bawah. Saya baru tahu artinya 1K itu 1000. Jadi semoga ini tantangan tersendiri berarti ini ya. Terima kasih atas kepercayaan yang diberikan. Semoga saya bisa memberikan wawasan tentunya terkait dengan saliva sebagai alternatif untuk spesimen yang kita gunakan untuk pemeriksaan NAT ya. Dalam hal ini mungkin saya akan menyampaikan yang NAT-nya dulu ya. Jadi untuk periksa NAT, tapi kenapa itu nanti akan saya jelaskan. Jadi kalau kita langsung aja gitu ya. Jadi kalau waktu pertama kali juga saya kalau kita mendengar kata saliva gitu untuk pemeriksaan COVID ini, tentunya pertanyaan-pertanyaan itu langsung timbul di benak kita, gitu ya. Minimal yang pertama adalah sebenarnya saliva ini bisa digunakan tidak untuk deteksi SARS-CoV-2. Pertanyaan berikutnya tentunya bagaimana sensitivitasnya dibandingkan spesimen lain, gitu, ya kan? Terus kalau sudah gitu sebenarnya ya kalau untuk deteksi COVID ini urutan spesimen yang paling baik sampai yang ke mungkin kurang baik itu bagaimana sih? Jadi pilihan utamanya apa, pilihan kedua, pilihan ketiga dan seterusnya. Itu yang sering jadi timbul pertanyaan juga. Nah, terus terkait saliva itu kalaupun nanti memang bisa dipakai, apakah ada ketentuan khusus untuk pengambilan saliva ini? Bagaimana tekniknya? Terus ada media transportnya tidak? Yang ujung-ujungnya nanti tentunya untuk proses pemeriksaannya gitu. Nah, semoga saya bisa menjawab pertanyaan-pertanyaan ini secara singkat nantinya. Nah, sebelumnya kita review dulu gitu basic science ya. Jadi kalau kita lihat jenis spesimen yang sudah kita gunakan saat ini, tentunya kita tahu ada yang bagian saluran nafas bagian atas dan saluran nafas bagian bawah. Yang saluran nafas bagian atas ini tentunya yang sebagai utamanya gitu ya, karena biasanya yang bagian atas ini adalah yang spesimen yang bisa kita ambil di awal infeksi tentunya, di awal-awal paparan dan baik itu asimptomatik maupun simptomatik dan untuk screening. Untuk yang lower ini biasanya sudah memang late disease, jadi di akhir-akhir masa penyakit, jadi memang tidak rutin kita ambil. Ya, jadi tentunya kita tahu saluran nafas bagian atas yang paling sering itu tujuannya adalah nasofaring, kemudian orofaring dan gabungan keduanya tentunya antara nasofaring dan orofaring itu yang paling sering. Kemudian ada beberapa kita juga mengambil bagian nasal anterior walaupun agak jarang ya sebenarnya karena kita tahu agak kurang maksimal untuk deteksinya. Kemudian yang baru tentunya adalah yang saliva ini ya. Sejauh mana ini kita bisa gunakan sebagai alternatif akan saya bahas. Jadi kalau overall sensitivity, ini kebetulan ada yang mereview, ada systemic review dan meta-analisisnya. Ini terutama pada pasien yang asimptomatik ya, atau yang bergejala ringan gitu ya. Ini kita bisa dapatkan di sini ya. Jadi mulai dari nasopharyngeal swab ya, 87% sekitar segitu sensitivitasnya, kemudian diikuti sebenarnya setelah nasopharyngeal swab itu saliva ternyata ya. Dan yang paling bagus ini, yang kita selama ini lakukan, yaitu adalah nasopharyngeal swab dan oropharyngeal swab disatukan, atau istilah kalau di sini itu double nasofaring dan orofaring disatukan dalam satu VTM. Gitu ya. Nah ini yang memang paling baik. Kemudian diikuti oleh nasofaring sendiri dan kemudian ternyata saliva yang nomor 3-nya gitu. Nah ini menarik. Nanti akan kita coba bahas gitu. Nah jadi saliva ini memang sebenarnya sudah lama ya, dipropose gitu untuk menjadi suatu spesimen yang berpotensi memang. Jadi kalau kita bandingkan dulu, di sini kebetulan ada perbandingannya dengan SARS-CoV yang dulu, jadi SARS-CoV yang lama, yang saudara yang sekarang itu, jadi sebenarnya sudah dipakai. Jadi saliva itu sudah dipakai untuk memeriksa
waktu yang sempat SARS-CoV yang pertama dulu muncul ya. Jadi sudah memang digunakan sebagai spesimen untuk diagnosis. Dan di sini kalau kita lihat kesamaannya memang sama persis gitu ya. Jadi diharapkannya memang bisa mendeteksi secara early detection, secara awal untuk mendeteksi keberadaan RNA di dalam saliva itu. Kemudian kita lihat, nah ini yang menarik. Karena ternyata sebenarnya di kelenjar, karena kita tahu target target si virus ini gitu ya, target virus si SARS-CoV ini adalah ACE reseptor, S2 reseptor, dan yang ternyata di kelenjar saliva itu juga ada ACE reseptor. Jadi kemungkinan memang bisa terkena infeksi di situ juga. Nah, ini sedikit pembahasannya. Jadi kenapa virus itu bisa ditemukan atau RNA itu bisa ditemukan di saliva gitu ya. Pertama yang saya sebutkan tadi, karena memang di kelenjar ludah itu ada ACE reseptor. Jadi memang virusnya bisa menginfeksi langsung ke situ. Dan yang kedua yang kemungkinan paling besar adalah ini ya. Jadi turunan. Jadi penjalaran dari sekret. Jadi sekret nasofaring. Jadi kita tahu yang utama tadi seperti Dr. Tonang katakan, jadi port de entry-nya itu kebanyakan memang melalui hidung ya, sehingga akhirnya yang terbanyak itu memang di nasofaring. Nah, kita tahu nasofaring itu ada sekret-sekretnya, ada cairannya. Nah, itu yang akhirnya turun ke bawah ke daerah faring yang akhirnya akan terakumulasi juga akhirnya di saliva. Nah, dari situlah akhirnya bisa disimpulkan sebenarnya virus itu kemungkinan besar juga bisa kita temukan di saliva. Dan tentunya ya kita tahu bahwa penularan itu terutama juga bisa dari pada saat melalui saliva ya. Jadi pada saat berbicara, pada saat makan bareng dengan jarak tertentu ya. Jadi ya yang kalau kasarnya itu yang kalau ngomongnya terlalu bersemangat sampai muncrat-muncrat, nah itulah itu yang berpotensi sekali menularkan ya. Kenapa ya? Karena memang saliva ini kelihatannya tampaknya memang mengandung ya, tentunya mengandung virus dari SARS-CoV-2 tersebut. Nah, bagaimana sekarang jenis-jenis? Nah, tadi Dr. Tonang juga sudah menyebutkan ya. Sebenarnya jenis saliva ini kalau kita sederhanakan ada dua saja, yaitu yang anterior saliva dan posterior saliva. Yang anterior saliva ini teknik mengambilnya yang biasa, jadi yang bisa dengan drooling gitu ya, yang kita biarkan mengalir sendiri, terus atau ada yang di bagian mulut, jadi tanpa force biasanya, jadi tanpa ngeluarinnya itu biasa aja, di speed gitu aja. Nah ada satu lagi yang posterior saliva. Posterior saliva ini yang dengan sedikit usaha gitulah ya, jadi biasanya kita agak sedikit batukkan gitu, atau nama ilmiahnya ini ya, posterior oropharyngeal saliva. Kalau ada yang menyingkatnya sebagai POPS gitu ya, POPS. Atau juga ada yang menyebutnya throat clearing. Jadi istilah kalau awamnya mungkin kalau kita tahu, saya yakin semua pernah melakukan. Jadi kalau pagi bangun terus terasa ada banyak riak gitu ya. Nah, itu kita kadang kan berusaha untuk mengeluarkan riak itu ya, tanpa batuk dalam. Bedanya dengan sputum. Kalau sputum itu kita harus batuk dalam gitu ya. Nah, kalau yang cuma ngebersihin riak-riak itu ya kita tahu sendiri caranya ya. Saya tidak bisa mempraktekannya di sini karena mungkin agak kurang appropriate gitu. Nanti saya tidak diundang-undang bicara lagi nanti. Jadi throat clearing ya. Jadi membersihkan riak yang biasa setiap hari itu. Nah, terus kemudian ada satu cara lagi, yaitu dengan cara gargling atau throat wash. Nah, itu yang kumur-kumur dalam gitu ya. Saya juga nggak bisa nyontohin, tapi kalau ngelihat gambarnya seperti ini, saya yakin Bapak Ibu tahulah bagaimana caranya gargling throat wash itu. Nah, sebenarnya antara anterior saliva dan posterior saliva ini mana yang baik gitu ya. Nah, ini ada juga penelitiannya. Jadi yang
coughing out, ini yang posterior, terus kemudian dibandingkan dengan saliva swab, kemudian dengan yang direct, yang drooling, atau yang langsung dari kelenjar salivanya diambil gitu, yang paling baik ternyata sebenarnya yang coughing out. Jadi yang saliva posterior gitulah ya, yang agak di force keluarnya. Jadi yang kita ngebersihin riak gitulah. Itu yang sebenarnya lebih baik. Ini ada penelitian juga, dan penelitian ini sebenarnya sudah lama. Jadi ini dari, kalau nggak salah dilakukannya di daerah Hong Kong gitu ya. Nanti bisa dicek. Kemudian ini sebenarnya sudah awal-awal tahun 2020 pada saat awal-awal mulai pandemi ya. Jadi mereka sudah memang mempropos posterior oropharyngeal saliva ini, POPS ini. Nah, jadi di sini jelaskan kenapa yang posterior saliva ini lebih baik gitulah ya. Karena kita tahu, jadi yang posterior ini kemungkinan besar memang mengandung 2 gitu ya. Jadi bronchopulmonary secretion yang bagian bawah, tapi juga di satu sisi mengandung cairan yang dari atas juga, yang dari nasopharyngeal. Jadi sekresi nasopharyngeal. Jadi ada dua sekret berpadu sehingga ujung-ujungnya nanti bisa meningkatkan deteksi tentunya. Itu. Ya. Jadi bisa meningkatkan deteksi virusnya. Jadi logikanya sama sebenarnya dengan nasofaring. Saya tadi agak lupa. Kenapa sih nasofaring itu bagus gitu ya? Karena kita tahu kalau mengambil nasofaring ya, itu tentunya lewat nasal dulu. Jadi otomatis kita melakukan swab nasal anterior ya. Kemudian kita dorong lagi itu ke mid turbinate ya. Jadi otomatis kita juga melakukan nasal mid turbinate, terus akhirnya sampai ke nasofaringnya. Jadi sebenarnya kita sudah melewati 3 jadi kita mengambil 3 usapan gitulah ya kalau nasofaring itu sebabnya nasofaring umumnya sensitivity-nya bagus, plus ditambah orofaring. Jadi kalau nasofaring dan orofaring itu sama aja, kita sebenarnya ngambil 4 bagian, istilahnya seperti itu ya. Mengapa dia jauh lebih baik? Nah, kalau yang saliva ini kenapa bisa bagus juga? Yang posterior itu gabungan dari 2 itu. Jadi diharapnya bisa gabungan dari yang upper, sekresi dari upper dan sekresi dari lower itu bergabung sehingga bisa meningkatkan deteksi. Logikanya di situ. Nah, ini ada contoh juga dari bagaimana mereka mengambilnya, masih di jurnal yang sama gitu ya. Yang menarik itu di sini gitu ya. Jadi sama sebenarnya, ini kayak yang saya bilang tadi gitu ya. Jadi membersihkan ini loh tenggorokan itu dengan suara yang yaitu yang seperti biasa kita lakukan di pagi hari gitu umumnya gitulah ya. Kalau di sini dibilangnya kru A gitu ya. Saya juga enggak tahu apakah kalau dituliskan menjadi istilah kru A gitu ya. Nih ya. Jadi make noise kru A gitu ya. Saya pernah mencoba cuma kru A kok enggak keluar gitu ya. Terus anak saya kebetulan di sebelah gitu. Ngapain Pak gitu, kru A gitu. Ya. Jadi kru A di sini tuh maksudnya apa ya? Apa sih sebenarnya, kayak sinonim aja sebenarnya. Jadi ini sebenarnya seperti kita menggetarkan daerah tenggorokan kita untuk memforce riak-riak yang ada di tenggorokan kita itu keluar. Nah, itu maksudnya. Nah, yang perlu tentunya diperhatikan juga adalah syarat tempat pengambilannya itu sama sebenarnya dengan pengambilan spesimen nasofaring. Jadi PPI-nya harus tetap diperhatikan, ya. Dan memang keuntungannya tentunya ini adalah self collection. Jadi tapi tetap satu yang penting adalah edukasi. Nah, ini. Jadi edukasi itu ada 2, edukasi yang bisa disampaikan gitu oleh petugas tentunya, atau edukasi yang terlampir di petunjuk gitu ya, secara tulisan ataupun secara video juga bisa melalui pakai media. Jadi ini penting karena tentunya teknik pengambilan ini sangat penting seperti yang tadi disampaikan juga oleh Dr. Tonang ya, sehingga nanti hasilnya tentunya kita harapkan juga baik. Nah, habis itu ada pertanyaan. Kalau tadi katakanlah posterior oropharyngeal saliva ini yang baik gitu ya, terus kira-kira kapan ngambilnya gitu. Jadi tadi sudah disebutkan, oke, dia bagus gitu.
kira-kira ada waktu pengambilan yang tepat tidak? Nah, ternyata ini ada yang meneliti gitu ya. Jadi dia meneliti early morning sama yang spot. Nah, ternyata hasilnya hampir sama dengan TB nih, dengan tuberkulosis. Jadi kalau kita tahu kalau ngumpulin dahak untuk tuberkulosis itu seputum pagi itu yang diharapkannya lebih baik gitu lah. Jadi diutamakannya kalau bisa seputum pagi setelah pada saat bangun tidur terus habis itu didahakkan gitu lah ya. Ternyata ini sama. Ya, jadi yang seputum pagi seputum pagi, yang saliva pagi, yang posterior itu ternyata setelah dibandingkan dia menghasilkan lower city value. Jadi kita tahu kalau lower city value itu artinya viral load-nya dalam tanda kutip material genetik virusnya itu lebih banyak gitu ya dibandingkan yang spot ternyata ya. Jadi kita lihat di sini ya, early morning dia lebih banyak, tapi memang ini ada ininya juga, walaupun sebenarnya tidak terlalu signifikan gitu ya antara yang pagi dengan yang spot ya, bedanya tidak terlalu jauh. Nah, dari sini kita bisa ambil kesimpulan yang penting adalah tekniknya. Teknik mengambil posterior salivanya itu yang harus benar gitu ya. Jadi tidak hanya sekedar meludah saja gitu. Sama kan kalau kita bicara tuberkulosis, yang penting dahaknya yang benar, cara ngambil dahaknya gitu. Sehingga tidak hanya liur-liur saja yang terambil. Nah, ini penelitian lainnya gitu. Ya, sama ini throat clearing ya, jadi samalah istilahnya gitu ya. Throat clearing kemudian di-speedkan dengan volume. Nah, ini lanjut. Tadi cara ngambilnya yang bagian belakang, throat ya, yang posterior, kemudian baiknya pagi hari walaupun tidak tahu jauh bermakna dengan yang spot, kemudian volumenya. Nah, kalau di sini mereka meneliti, jadi cukup sebenarnya 0,5 sampai 1 mili sebenarnya sudah cukup ternyata. Ya, walaupun tentunya nanti kita harus sesuaikan dengan ini ya, dengan media pengambilan ataupun kalau sudah ada patennya kita harus sesuaikan dengan tentunya jumlah spesimennya dia minta berapa gitu dari reagensianya atau dari media transportnya tersebut. Nah, kalau kita lihat di sini. Jadi ini bagusnya mereka meneliti di orang dewasa dan anak. Nah, ini saya mau bilang nih, ini ternyata menarik sekali gitulah ya. Selama ini kita lihat anak, kalau dewasa udahlah ya kita oke gitulah ya. Nasofaring umumnya tidak terlalu bermasalah gitu. Tapi kalau anak ya, kalau kita lihat sebenarnya sensitivitas kemudian positivitas saja ya di anak ini sebenarnya dalam tanda kutip kita belum maksimal sebenarnya, karena kita tahu kita masih bergantung kepada swab nasofaring ataupun orofaring sebenarnya gitu, yang dalam tanda kutip agak sulit pada pasien anak gitu ya. Kalau mungkin bayi masih mungkin gitu ya, walaupun sebenarnya diperlukan keahlian. Dan kalau sebenarnya kita mau jujur gitu, apakah kita selama ini pada pasien-pasien anak gitu kita sudah benar yakin mengambilnya nasofaring benar gitu? Seperti pada dewasa gitu ya, masuk kemudian diputer gitu ya, diputer 2-3 kali kemudian dibiarkan sebentar baru habis itu dikeluarkan. Kita tahu kalau pada anak ini tantangannya kan sangat besar sekali. Untuk membujuknya melakukan saja sudah lari-lari duluan gitulah ya. Ibaratnya seperti itu kalau pada anak-anak usia yang mungkin kelas SD gitulah ya, agak sulit. Jadi otomatis ini takutnya berpengaruh kepada sensitivity tentunya nanti. Jadi jangan-jangan kita tidak maksimal mengambilnya gitu ya. Jadi false negatif gitu kebanyakan. Nah, ini menariknya mereka melakukannya pada anak-anak dan ini pada anak-anak sekolah gitu ya. Hasilnya sebenarnya cukup baik gitu kalau kita lihat di sini ya. Bisa dihitung nanti sensi dan spesinya dan agreementnya sebenarnya cukup baik gitu. Di atas 90%. Yang dewasa juga begitu, sama ya. Jadi sebenarnya kalau kita lihat saliva ini ada potensi juga di anak terutama gitu. Jadi kita bisa memboost gitu lah. Jadi kalau kata Dokter Tonang tadi sebenarnya jangan-jangan ini banyak juga yang orang yang memeriksakan diri itu juga semakin menurun gitu. Jadi angka testingnya itu turun gitu. Nah, saliva ini bisa jadi peluang sebenarnya salah satunya untuk memboost testing di anak. Nah, itu yang mungkin dalam tanda kutip mungkin sekarang kita belum explore gitu ya. Selalu orang dewasanya gitu yang kebanyakan kita swab, yang anaknya ini
untuk screening itu, nah itu yang harus kita mungkin mulai berpikir untuk bisa membusnya, dan salah satunya saya kira bisa saliva ini bisa sebagai alternatif. Nah, bagaimana dengan gargle gitu ya? Yang salah satu tekniknya tadi gitulah ya, selain yang posterior tadi, selain yang kita dengan force tadi, dengan coughing tadi, atau juga bisa juga dengan berkumur atau gargle gitu ya. Ini juga ada penelitiannya dan cukup menarik sebenarnya ya. Kita lihat di sini ya. Dan ini dilakukannya di outpatient, self collection. Adult dan lagi-lagi school age children. Jadi mereka sudah melakukannya. Kalau saya cari-cari di internet gitu, ternyata di beberapa negara itu sebenarnya sudah melakukan untuk anak-anak sekolah, untuk yang di jadi yang sifatnya di public gitu ya. Jadi bukan yang hospital base, jadi yang lebih ke community base. Mereka sudah mulai melakukannya dengan saliva juga gitu. Nah, ini kalau kita lihat cukup menarik gitu ya. Kalau ini dari onset ya. Setelah onset gejala gitu katakannya, setelah onset itu kurang dari 6 hari ternyata menghasilkan yang comparable dengan swab nasofaring gitu ya. Kalau kita lihat, jadi tidak terlalu jauh berbeda antara gargle dengan yang nasofaring memberikan hasilnya. Bahkan ini anehnya saya tidak tahu gitu ya. Harus dibaca kembali. Kita lihat ternyata gargle lebih bagus gitu di hari ke-6 dan hari ke-10 gitu ya. Tapi tetap harus hati-hati menyikapinya. Tapi kalau kita ambil kesimpulannya saja gitulah ya. Ini jadi memang comparable gitu. Comparable dengan nasopharyngeal swab untuk saliva yang yang bagian belakang itu, yang gargle ataupun yang pops tadi. Memang menarik. Nah, tadi kita sudah bicara, kita selanjutnya ke media transport nih. Oke, saliva bisa kita gunakan. Sebaiknya pagi hari. Tekniknya harus yang benar, bisa gargle atau dengan yang force tadi. Nah, terus kemudian habis itu bagaimana media transportnya? Gitu. Apakah hanya bisa pakai wadah seperti kayak sputum gitu? Apa bisa atau harus bagaimana gitu? Nah, nanti kita lihat sebenarnya cara mudahnya ya. Kalau kita lihat di sini aja ya. Ini hanya diludahkan gitu, dispeedkan ya, setelah kita ada tekniknya tadi, kemudian kita tampung di wadah biasa gitu ya, mungkin bisa sama dengan yang wadah-wadah buat mengambil sputum. Terus nanti yang paling mudah adalah kita bisa langsung tambahkan ini VTM, tambahkan cairan VTM biasa ya, ini ya VTM, tambahkan 3 ml cairan VTM, kemudian homogenisasi, selesai. Ya, itu cara yang paling mudah, ternyata bisa gitu. Atau ya ini yang paling mudah ya, atau yang paling mudah yang memang sudah ada kitnya gitu. Jadi sudah lengkap gitu. Jadi VTM-nya sudah ada, terus kemudian untuk tempat pengambilannya juga sudah ada. Dan yang harus diperhatikan adalah tentunya sama dengan sputum ya, harus bermulut lebar atau ada konektornya seperti ini. Jadi jangan sampai kita ngasih seperti ini sebenarnya juga agak kurang baik gitulah ya. Kita tahu meludahkan ke mulut yang kecil seperti ini kan bukan butuh lagi ya susah gitu ya, bisa bleber kemana-mana, nanti malah nanti ada potensi infeksi kemana-mana gitu. Itu juga harus diperhatikan tentunya. Nah, jadi sebenarnya kalau yang ada kesulitan juga, jadi bisa saja nanti kita bisa hanya memberikan semacam wadah seperti sputum, kemudian pasiennya meludah gitu ya, sesuai dengan teknik yang kita edukasi. Nah, nanti dikirim ke lab, nah baru di lab kita tambahkan VTM. Itu juga bisa gitu ya. Kalau mungkin nanti di daerah yang memang agak kesulitan gitu ya. Jadi bisa. Jadi kita menambahkan VTM-nya di lab. Karena beberapa kali rekan-rekan juga menanyakan ini bagaimana ada saliva, terus kemudian kita harus proses, ya udah kita tambahkan VTM aja, itu yang paling mudah. Terus kemudian kita homogenisasi. Ya. Ya, ini yang harus diperhatikan ya. Bagaimana dengan stabilitas spesimennya, kemudian kemudahan untuk proses ekstraksi untuk dilanjutkan kemudian ke NAT. Ternyata sudah ada yang meneliti ya. Ini yang saliva saja, kemudian langsung diproses, kemudian ini yang normal pakai, jadi dicampur dengan normal salin, kemudian ada yang pakai VTM, ada juga yang pakai ditambahin liquid amis, gitulah ya. Dan ternyata hasilnya semuanya sama, ya. Hasilnya semuanya sama, jadi comparable semua, ya. Dan stabilnya juga bagus ya.
baik yang disimpan di room temperatur maupun baik yang di suhu ruangan ataupun yang disimpan di dalam kulkas gitu 4 derajat. Ya, kita lihat di sini sampai 168 jam pun ya ditunggu, tapi ya jangan lama-lama ya kalau periksa ya, nanti hasilnya ditanya-tanyain gitu lah. Paling maksimal 72 jam gitu katakan ya. Hasilnya comparable gitulah ya. Ya, kalau yang NIT ini katakan CT-nya dapat 38, di normal salin bisa dapat 37, di VTM 34 ya. Walaupun memang tampaknya kelihatannya lebih bagus kalau pakai VTM ataupun normal salin. Ya, jadi langsung ditambahkan ada media untuk penstabilnya gitu ya. Nah, jadi bisa silahkan gitulah ya. Nah, lepas dari itu kita tadi sudah bicarakan ya teknik pengambilan, media transport dan lainnya. Nah, ini yang terakhir yang ingin saya sampaikan terkait dengan sensi dan spesi ya. Mengapa sensi dan spesi kalau kita lihat nanti di berbagai penelitian itu bisa berbeda-beda? Karena kita tahu pada tahap pemeriksaan itu banyak sekali variasinya. Banyak sekali hal-hal, faktor-faktor yang bisa mempengaruhi, kita tahu ya. Sudah makanan sehari-hari, pre-analitik, analitik, kemudian post-analitik dan lain sebagainya. Nah, kita tahu untuk pemeriksaan NAT sendiri ya, ini faktor-faktornya banyak sekali gitulah ya. Mulai dari pengambilan sampling aja ya. Kemudian sample treatment gitu ya. Kalau kita lihat sampling aja ya, bisa variasi between person atau variation within person itu sendiri gitu. Jadi variasi antar orang atau variasi di orang itu sendiri gitu. Bisa kebayangkan ya. Jadi pentingnya teknik pengambilan itu baik sekali gitu ya. Kemudian sampel treatmentnya yang seperti saya bilang lagi bisa plain atau bisa langsung ditambahkan, itu juga nanti bisa mempengaruhi. Ini masih dari segi spesimennya. Habis itu kita tahu NAT ada proses ekstraksi gitu lah ya. Kita tahu ada yang direct lysis, ada yang langsung, ada yang pakai high purification gitulah ya. Yang tentunya nanti bisa berakibat kepada jumlah RNA yang bisa kita periksakan gitu. RNA yang ujung-ujungnya ada di spesimennya yang kita murnikan. Itu ujung-ujungnya nanti tentunya berimbas kepada sensitivity gitulah ya. Dan ujung-ujungnya juga PCR-nya pakai apa gitu. LOD PCR yang kita pakai regennya yang seperti apa, atau yang cut off-nya 35 atau kita pakai cut off-nya yang 40. Nah, tentunya nanti bisa berbeda itu hasil-hasilnya. Nah, ini harus kita perhatikan. Jadi pada saat kita memilih spesimen, kita juga harus memikirkan ya, nanti kita periksanya mau pakai apa ini? Ekstraksinya mau pakai apa? Kemudian periksa regenatnya nanti PCR-nya pakai apa? Nah, itu harus dipikirkan. Ya, jangan sampai nanti sampelnya kita sudah analisis ini susah diambil katakan gitulah ya, mungkin sensinya agak kurang, agak sedikit di bawah nasofaring, jangan sampai kita periksa pakai regen yang jelek juga gitu, yang LOD-nya mungkin terlalu tinggi gitu, yang CT-nya mungkin 32 gitu, hanya bisa mendeteksinya gitu, jangan sampai. Jadi bisa kita mainkan untuk mengkompensasi. Nah, itu dia, untuk mengkompensasi, untuk memboost deteksinya. Ini yang harus diperhatikan. Jadi tentunya sarannya adalah sampelnya yang baik, ekstraksinya pakai yang bagus, dan regen PCR-nya juga pakai yang sensitivity-nya juga bagus gitu. Akhirnya keluarlah sensitivitas dan spesifitas yang juga bagus gitu. Itu yang harus diperhatikan. Nah, ini sudah mendekati kesimpulan, ujung-ujungnya jadi yang menjawab pertanyaan berikutnya, jadi yang paling bagus itu spesimen yang mana gitu ya. Nah, jadi kalau diurutin ya, keseluruhan itu BAL yang paling bagus ya. Tapi ini kita coret dulu ya, kita coret karena ini tidak rutin kita lakukan. BAL itu biasanya sangat kondisional sekali dan biasanya delayed disease ya. Dan ini sangat aerosol sekali gitulah, harus hati-hati sekali. Jadi yang kita bisa lihat di sini adalah yang pertama adalah double nasopharynx oropharyngeal swab yang selama ini kita lakukan. Kemudian setelah itu nasopharyngeal swab, habis itu saliva ya, kemudian sputum gitu ya. Urutannya. Nah, tapi ini berikutnya. Ada catatannya juga, walaupun sebenarnya antara saliva, antara sputum dan nasofaring saja, tanpa digabung, ya, bukan nasofaring plus orofaring, jadi nasofaring saja, ini menunjukkan hasil yang sama sebenarnya, yang comparable. Ya. Jadi menariknya di situ. Nah, ini yang jadi catatan ini. Orofaring. Jadi kalau saran saya,
jangan hanya ngambil orofaring, titik. Jangan hanya ngambil orofaring, itu jelek. Dan beberapa kali saya pengalaman juga hasilnya tidak baik, ya. Jadi kalau orofaring, jangan ngambil orofaring sendiri, itu take home message lah ya gitu ya. Jadi mendingan saliva aja, salivanya tapi saliva yang posterior, gitulah ya. Kalau ditanya kenapa sih orofaring ini tidak bagus, ngambilnya susah. Kita tahu kalau orofaringnya bener oke gitu ya, tapi untuk ngambil orofaring yang bener itu agak susah. Pasti sedikit ketowel sudah menimbulkan refleks muntah, ya, refleks muntah. Akhirnya yang ketowel cuma sedikit, gitulah ya. Akhirnya yang ketowel ya mungkin cuma daerah bukal gitu, katakan gitu ya. Jadi akhirnya memang spesimennya tidak adekuat. Itu yang harus diperhatikan. Nah, ini yang harus diperhatikan seperti yang kata Dokter Tonang tadi, ya. Tetap harus diperhatikan. Mau milih spesimen apapun, samplingnya harus diperhatikan, storingnya. Nah, terus kemudian harus tetap optimasi dan validasi. Itu yang penting ya, sampai kita yakinkan oke, ini bisa kita gunakan. Nah, ini adalah kesimpulannya. Jadi kita tahu spesimen saluran nafas bagian atas ini adalah cukup adekuat untuk kita deteksi early stage infection ataupun initial diagnostic, baik pada kasus simptomatik maupun asimptomatik. Perlu diperhatikan kondisi pasien juga untuk dalam memilih jenis spesimen. Jadi beberapa pernah itu dikonsulkan, katakanlah ada pasien yang butuh screening, tapi kemudian dia kecelakaan. Katakan trauma maksilofaksial gitulah ya. Jadi di hidungnya berdarah, terus di sininya juga susah. Nah, itu tentunya kita harus memilih jenis spesimen yang masih bisa kita gunakan, plus nanti kita mengkompensasinya dengan pemeriksaan tentunya yang bagus gitu ya, dengan NAT yang bagus gitu. Kemudian teknik pengambilan tetap harus diperhatikan secara seksama untuk mendapatkan sampel yang adekuat. Dan yang kita bicarakan tadi, saliva terutama POPs atau yang gargle, ini potensinya cukup besar karena dia non-invasif, bisa self collection gitu ya, sehingga bisa digunakan sebagai alternatif. Dan hasilnya comparable dengan nasopharyngeal swab saja, ya, comparable. Nah, ini yang terakhir. Tadi karena ada pertanyaan di atas, saya harus menjawab pertanyaan juga, ya. Jadi singkatnya, kalau ditanya apakah saliva bisa digunakan untuk deteksi, bisa, ya. Terus bagaimana urutan sensitivity-nya dari yang terbaik sampai yang kurang baik, itulah ya, atau yang comparable sebenarnya ini, ya. Jadi yang pertama ada double nasopharynx oropharyngeal swab, kemudian nasopharyngeal swab, kemudian saliva, ya. Kemudian deep throat sputum. Tapi ini maaf saya tambahkan, kita tahu ini susah karena kebanyakan tidak menghasilkan dahak atau sputum yang produktif, ya. Jadi mau tidak mau pilihannya sebenarnya jatuh ke 3 ini, ya, alternatif. Jadi kalau ini tidak bisa diambil, baru kita turun ke bawah, baru turun ke bawah berikutnya, ya. Dan harus diingat yang 2 ini comparable. Jadi kondisi pasien akhirnya yang menentukan mana yang lebih mudah kita gunakan. Nah, terus pertanyaan selanjutnya, apakah ada ketentuan khusus untuk saliva? Ya, sebaiknya ambil yang posterior atau yang gargle atau throat wash. Teknik pengambilannya bagaimana? Ya ini ya. Nanti akan dijelaskan lebih lanjut. Kalau yang gargle itu seperti apa sih? Yang paling baik adalah 2 sampai dengan 3 kali. Begitu juga dengan throat clearing. Jadi biasanya throat clearing itu yang kita ambil riak itu bisa sampai 2 atau 3 kali. Biar volumenya cukup. Jadi buang sekali, terus kemudian buang lagi, kemudian buang lagi. Bisa sampai 3 kali. Media transportnya bagaimana? Apa yang bisa kita gunakan? Ada, ya. Bisa pakai salin ataupun yang berbasis VTM, ya. Semoga yang saya sampaikan tadi bisa menambah wawasan kita bersama. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Semoga bermanfaat. Kalau ada kurangnya saya mohon maaf karena sudah mau dekat Lebaran. Semoga THR-nya sudah terima semua, ya. Saya ucapkan selamat Idul Fitri. Mohon maaf lahir dan batin. Untuk selanjutnya saya kembalikan ke Prof. Aryati kembali.